Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review lagi tentang Nanomatch nih guys, yang lagi seru-serunya di chapter 180. Iya, betul. Di sini kita akan nemuin musuh baru lagi ya, yaitu dari Kekaisaran sepertinya guys ya. Yaitu pangeran yang ya, pangeran yang nggak ngerti politik, pangeran yang nggak ngerti situasi. Nah, ini mungkin bakalan menjadi konflik antara Murim, dunia atau klan MC terhadap kaisaran. Tapi nggak tahu seperti apa. Apakah di dalam kekaisaran masih ada raja yang tahu situasi atau enggak. Tapi ini pangeran sih ya. Berarti masih ada ya pangeran lain dan raja lain. Nah, kita akan masuk ke bagian art terbaru ya guys ya. Spoilernya aja dikit. Nah, nanti pangeran ini sangat-sangat pokoknya sangat-sangat menyebalkan ya. Pokoknya pasti kalian gede banget ya, yang dimana semena-mena terhadap klannya MC ya kan, yang terhadap teman-temannya mereka, yang dimana nanti si teman-teman yang dia dijadiin budak-budak gitu, disuruh-suruh, terus belum dia semena-mena sama teman MC, dan mungkin hampir kayak kekasih MC itu wanita ya gitulah ya. Pokoknya kalau kalian lihat brengsek banget pangeran ini, tapi disinilah konflik bakal muncul guys ya, yang padahal di masa lalunya itu kekaisaran ya udah bikin persetujuan lah ya, sama-sama persetujuan sama dunia Murim nih, yang dimana raja dari kekaisaran terdahulu itu udah lebih cerdas lah ya pangeran ini, yang dimana dia nggak bisa harus berkonflik apalagi sampai bikin masalah sama dunia Murim ya, karena dunia Murim tuh orang-orangnya bukan sembarangan semua guys. Nah, kekaisaran ini tahu, makanya dibikin lah ya, kekaisaran ini tahu kalau bisa mengancam kekaisaran. Nah, dan si Murim ini pun sebenarnya enggak kepengen konflik ya, karena nggak ada keuntungan buat mereka konflik sama kekaisaran. Jadi dibuatlah sebuah dekret atau persetujuan yang dimana nanti kekaisaran nggak boleh saling ganggu urusan Murim. Begitupun sebaliknya, Murim pun nggak boleh ikut campur urusan kekaisaran. Nah, di sini bodohnya itu si pangeran ini ya sampai mengganggu si Demon Lord dari si kultus demon ini. Nah, serunya ini nanti pasti bakal ada konflik-konflik tentang kekaisaran ya, yang seharusnya persetujuan itu sudah ditandatangani tapi dilanggar sama si pangeran ini. Nah, mungkin pangeran pun nggak bisa ikut campur, tapi pangeran malah mulai kayak memperbudak. Dan cluenya guys, seperti yang sebelumnya kemarin ya, di chapter sebelumnya juga si MC yang di akhir-akhir chapter kita melihat dia udah ngelihat kekaisaran. Ternyata tamu yang datang itu kekaisaran guys ya, dari kekaisaran buat ke kultus demon. Tapi di sini herannya gue takut ya, maksud jenderal dari yang si topeng, tau gak, nanti ada yang gue gambar tuh, pokoknya yang gue gambar yang topeng itu yang benar-benar setia sama MC atau setia sama penerus sebelumnya itu yang memegang pedang kalau nggak salah ya. Nah, dia ini kayak ngerasa ketakutan sama dari kaisaran. Gue nggak tahu apa yang perlu ditakutin. Kamu apakah kekuatan dari kaisaran sama-sama kuat sama Murim atau enggak? Ya. Tapi kalau dilihat dari pengawal-pengawalnya pun Rana dari Munyut pun nggak bisa diremehkan. Nah, serunya di sini kita ngelihat sedikit perasaan dari si gue nggak tahu nih nama dia ini, lupa. Jenderal apa-apaan pokoknya ini nih, lupa, yang pakai topeng guys, pakai topeng ya, yang pakai topeng, kita pakai si topeng ya. Si topeng ini dia nggak tahu bahwa sebenarnya yang datang nanti itu si MC seperti, karena kekuatan MC ini kan udah melonjak ya. Jadi si topeng ini tuh nggak tahu kalau si MC ini kekuatannya tuh udah melebihi dia sebelum waktu keluar dari sekte demon, maksudnya sebelum kayak pelatihan tertutup lah ya. Makanya di sini buru-buru. Nah, kaget pasti dia ngelihat bahwa Demon Lord yang dia layan ini ternyata udah lebih kuat dari sebelumnya, malah lebih hebat ya, udah menguasai energi Yin dan Yang. Oke, kita lanjut lagi ke pangeran Oneng tuh ya. Aduh.
Pokoknya di sini sebenarnya nggak ada konflik yang sebenarnya sih dari Murim pun nggak mau konflik sama kekaisaran ya, nggak ada keuntungan jangka panjang, dan kekaisaran pun begitu sebaliknya, buat apa gitu. Makanya dia bikin perdamaian atau gencatan senjata ya, gua nggak tahu namanya apa itu. Dan nanti dilanggar sama si pangeran bodoh ini nih ya, yang meremehkan demonik ya. eh Katanya yang gue denger-denger ini dia juga termasuk pewaris. Gue lupa, pokoknya dia katanya termasuk salah satu pewaris dari kekaisaran. Entah itu salah satu apa dia doang ya. Kalau dia punya adik, punya abang, saudara tuh masih bisa ya, masih bisa ketakar. Ibaratnya gini, kalau pangeran nih si A yang ini nih bakalan disingkirkan oleh MC, berarti mungkin pangeran yang sebelum yang setelah ini nih ya kan, lebih cerdas dari pangeran ini, bisa berteman baik dengan si MC. Ya kemungkinan nggak ada konflik lah ya. Klan demonik juga aman ya kan, nggak ada peperangan juga. Dan siapa tahu ini ternyata nanti si MC ini bakalan menjadi ketua Murim guys, kita nggak ada yang tahu ya kan. Untuk kalau ternyata jalan ceritanya itu si kekaisaran itu nanti bakalan berperang melawan Murim, yang pastinya si MC harus benar-benar ngumpulin seluruh anggota Murim sekte ya, ngumpulin di dalam satu sekte itu, dia yang akan menjadi pemimpinnya kalau emang bakalan terjadi seperti itu. Tapi kalau ternyata pangerannya pas dibikin tewas sama MC, dan ternyata ada pangeran yang lebih cerdas, lebih pintar, yang menguasai situasi, dan enggak lebih dan menyadari lah kalau ternyata pangeran duluan ya yang mencoba-coba mencari masalah sama MC. Nah, ini yang gue gambar topeng tadi yang gue perjelas guys tuh. Yang dia ini emang orang setia sih kata gue. Kekuatannya itu nggak bisa diremehin guys ya. Lu bisa punya pengawal kayak gini, keren pokoknya, karena dia pengawal, salah satu pengawal bayangan kali ya, yang melayani Demon Lord sebelumnya dan sampai sekarang. Nah, ini gue lagi bikin ilustrasi namanya guys, karakter dari channel Mecin. Kalau kalian ada berminat untuk buat-buat seperti ini, gambar ilustrasi, ya bisa langsung di playlist YouTube gue, udah banyak cara-cara dasar-dasarnya, aplikasi apa aja yang digunain, pokoknya gratis ya. Figma gue pakai ini, dan siapa tahu ini jadi ladang uang buat kalian. Gue juga kadang jual-jualin karakter, tapi nggak ini. Kalau kita jualin karakter orang lain itu disebut klaim hak cipta ya guys. Jangan ya, pelanggaran, nggak boleh juga, kasihan, karena nggak mudah banget bikin karya seperti itu guys. Harus banyak benar-benar berpikir. Jadi gue harap kalian juga paham. Kalau ini kan gue cuman buat sekedar nge-review aja, sembari kita belajar apa namanya ya, memperupdate terus skill kita, memperbaiki skill kita biar lebih baik. Oke. Dan ini juga udah hampir selesai juga backgroundnya. Jadi kalau kalian dapat mau belajar, silahkan belajar. Dan pokoknya terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.